Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rafreni dengan NIM 2406438. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas TA saya, yaitu dengan berjudul perancangan dan implementasi powerbank tenaga surya menggunakan solar cell. Latar belakang. Yang pertama yaitu kebutuhan energi portable untuk smartphone dan perangkat elektronik terus meningkat. Yang kedua, powerbank konvensional masih bergantung pada listrik PLN untuk pengisian ulang. Yang ketiga, saat terjadi pemadaman atau berada di lokasi terpencil, powerbank tidak dapat digunakan kembali. Yang keempat, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena berada di wilayah tropis atau masuk di garis khatulistiwa. Yang kelima, yaitu solar cell dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik energi terbarukan untuk pengisian powerbank. Lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana menentukan kapasitas? Yang pertama, bagaimana menentukan kapasitas panel surya dan baterai yang sesuai? Yang kedua, bagaimana menghasilkan tegangan keluaran USB yang stabil 5 volt? Yang ketiga, bagaimana merancang sistem yang aman dan portable? Yang keempat, bagaimana performa alat dan saat proses charging dan discharging? Lanjut di batasan masalah. Yang pertama, menggunakan panel surya monokristalin kurang dari 10 watt. Yang kedua, menggunakan baterai Li-ion 18650. Yang ketiga, menggunakan modul TP 4056 dan bus converter. Yang keempat, fokus pada analisis tegangan, arus, efisiensi, dan suhu baterai. Yang kelima, pengujian dilakukan pada kondisi cuaca cerah. Tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu merancang dan mengimplementasikan powerbank tenaga surya yang efisien, aman, dan portable. Tujuan khususnya yaitu menentukan spesifikasi panel surya dan baterai, mengintegrasikan sistem pengisian baterai, merancang casing dan ergonomis, menguji performa sistem. Lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu menambah referensi mengenai pemanfaatan energi surya. Yang kedua, menjadi dasar penelitian lanjutan di bidang energi terbarukan. Lanjut ke manfaat praktisnya yaitu yang pertama, alternatif pengisian daya tanpa PLN. Yang kedua, media praktikum PLTS skala kecil. Yang ketiga, mendukung penggunaan energi ramah lingkungan. Lanjut ke landasan teori solar cell. Solar cell merupakan komponen semikonduktor yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik DC menggunakan efek fotovoltaik. Jenis-jenis solar cell yaitu ada monokristalin yang efisiensinya yaitu antara 15-20%. Lanjut ada polikristalin di 13-16%. Lanjut ada di thin film, efisiensinya yaitu 7-10%. Pada penelitian ini yang digunakan adalah jenis solar cell monokristalin karena memiliki efisiensi yang paling tinggi. Landasan teori baterai Li-ion. Spesifikasi baterai 18650 yaitu tegangan nominalnya yaitu ada di 3,7 volt, tegangan penuhnya itu di 4,2 volt, dan tegangan minimumnya itu 3 volt. Metode pengisiannya yaitu CC to CV, constant current, dan constant voltage. Arus konstan saat awal pengisian, tegangan konstan 4,2 volt saat mendekati penuh. Lanjut di landasan teori bus converter. Bus converter digunakan untuk menaikkan tegangan baterai dari 3,7 volt menjadi 5 volt USB. Fungsinya yaitu untuk menjaga tegangan keluaran tetap stabil. Yang kedua, memungkinkan pengisian smartphone melalui port USB. Modul yang digunakan adalah MT3608. Blok diagram sistem. Seperti yang dilihat, matahari masuk ke panel surya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik DC. Lanjut ke modul TP4056 yaitu charger controller yang berfungsi untuk mengatur proses pengisian baterai CC to CV.
dan sebagai proteksi overcharge. Lalu dari modul itu ke baterai Li-ion 18650 3,7 volt per 33.000 mAh. Fungsinya yaitu untuk menyimpan energi listrik dan menyuplai daya ke beban saat digunakan. Dari baterai lanjut ke modul MT3608 yaitu boost converter 5 volt. Menaikkan tegangan dari 3,7 volt menjadi 5 volt DC dan tegangan keluarannya stabil. Lalu dari modul itu ke port USB output 5 volt DC digunakan untuk mengisi daya smartphone atau perangkat elektronik lainnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk merakit project ini yaitu alatnya ada di solder, timah, obeng, multimeter, bor, dan tang potong. Bahannya yaitu panel surya, baterai Li-ion 1850, ada di modul powerbank digital, boost converter MT3608, akrilik, paut, dan mur, dan kabel penghubung. Berikut adalah desain alatnya. Lanjut ke hipotesis. Jika panel surya monokristalin dikombinasikan dengan modul TP4056 dan boost converter MT3608, maka efisiensi sistemnya yaitu lebih dari 75%, tegangan outputnya stabil di 5 volt, suhu baterainya kecil dari 40 derajat Celcius, dan dapat digunakan sebagai pengisi daya portable yang aman dan efektif. Jadi kesimpulan, yang pertama, solar cell dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk powerbank. Yang kedua, sistem menggunakan TP4056 dan MT3608 mampu mengatur pengisian dan pengeluaran tegangan secara stabil. Yang ketiga, alat dapat digunakan sebagai solusi pengisian daya mandiri berbasis energi terbarukan. Yang keempat, powerbank tenaga surya berpotensi mendukung penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.